Wajah Kina sedikit muram, pemikiran ibunya sedikit aneh. Tetapi dia berkata dengan sabar, "Bu, menurutmu kenapa aku meninggalkan Ezra demi pria lain? Dia tampan, kaya, berkuasa, dan sangat baik padaku. Pasti tidak ada pria yang lebih baik darinya di dunia ini. Otak aku juga tidak rusak, tidak mau jalani hidup yang baik, malah kawin lari dengan pria lain. Aku hanya ingin mencari tahu sesuatu. Aku pikir itu sangat penting bagiku." "Aku yakin kamu tidak memiliki keberanian itu." Ibu Kina menjadi tenang dan melanjutkan. "Dulu ketika kita masih tinggal di kota A ada seorang anak laki-laki, secara visual 10 tahun lebih tua darimu. Dia tinggi dan tidak suka berbicara. Aku tidak tahu bagaimana kamu mengenal anak itu. Setiap hari mengejar anak laki-laki itu dan berteriak ingin anak laki-laki itu menikahimu, tetapi anak laki-laki itu menyetujuinya. Kamu menangis selama beberapa hari, setelah itu tetap terus mengejar anak itu. Seharusnya anak itu paling membuatmu tertarik, lebih tua 10 tahun darinya. Ezra 8 tahun lebih tua darinya, ini sangat cocok. Tidak suka berbicara, juga cocok, tetapi pria itu menolaknya, dan Ezra mengatakan kepadanya dia setuju untuk menikahinya." Kina mengerutkan kening, "Bu, apakah kamu ingat siapa nama pria itu?" "Marganya tidak tahu, namanya Reza. Ketika kamu masih kecil sepanjang hari memanggil Kak Reza, sangat berisik sampai aku hampir gila. Di buku PR penuh dengan nama anak itu, sampai aku dipanggil guru." Kina ingat penampilan putrinya yang lincah, ceria, dan tangguh ketika masih kecil. Setelah meninggalkan keluarga Libra, dia belum hamil putrinya, pergi ke kota A bersama suaminya, sampai putri mereka masuk sekolah dasar, mereka baru kembali ke kota Leicester. Kota Leicester adalah lingkungan yang asing bagi putrinya. Untuk menetap di sana dia dan suaminya mengabaikan putrinya, hingga temperamennya yang lincah berangsur-angsur menjadi pendiam dan bahkan sedikit autis. Sampai suatu ketika putrinya bertemu Albert, dia berangsur-angsur menjadi ceria kembali. Oh, ternyata sewaktu kecil dia sangat bucin. Kina diam-diam mengangguk. Hanya saja pengucapan dua nama Reza, Ezra sangat mirip. "Bu, apakah buku perku masih ada?" Dia bertanya-tanya apakah dirinya tidak bisa mengucapkan dengan jelas dan membaca Ezra menjadi Reza yang membuat ibunya salah dengar. Namun, kota A dan kota Leicester berjarak ribuan mil. Ezra adalah penduduk asli kota Leicester. "Kamu ini sangat aneh," Ibu Kina melototinya, tetapi tetap bangkit dan pergi ke ruang belajar untuk mencarinya. 10 menit kemudian, Ibu Kina mengambil buku teks tua dan kembali ke ruang tamu. Hanya buku pelajaran ini yang tersisa, buku PR itu terlalu tua, karena jarang dibersihkan jadi rusak. "Bu, terima kasih, aku kembali ke kamar dulu." Kina mengambil buku itu dari ibunya, mencium pipinya dan berlari kembali ke kamar. Anak ini, Ibu Kina menyentuh pipinya, senyum sumringah muncul di bibirnya, dan matanya penuh kasih sayang dan ketidakberdayaan. Kina kembali ke kamar, mengunci pintu, berbaring di tempat tidur, membalik buku teks TK dan membuka halaman pertama. Di sebelah namanya ada coretan demi coretan, dengan 4 karakter besar, Kak Reza yang sangat kekanak-kanakan tetapi rapi. Dia menghela nafas dengan kecewa. Jika dia tidak bisa mengucapkan dengan jelas, bisa jadi salah membaca Ezra menjadi Reza. Namun, dari segi tulisan, dia masih TK saat itu, bagaimana mungkin mengerti goresan yang begitu rumit, apalagi menulis Ezra sebagai Reza. Tampaknya itu benar-benar buka Ezra. Dia ingin tahu bagaimana dirinya mengenalnya. Tetapi kalimat dingin pria itu, "Kamu yang lupa, kamu yang cari ingatan itu sendiri," yang membuatnya tidak bisa bertanya. Jika bukan TK, berarti masalah dia kembali kota Leicester, itu sudah puluhan tahun, bagaimana mungkin dia ingat, apalagi mengingatnya. Keesokan harinya, Kina kembali bekerja di Universitas R, mengganti pelajaran yang sebelumnya dia minta cuti. Karena berselisih dengan Tias tentang perjanjian transfer saham di rumah sakit, Tias sedikit dingin dengannya dan tidak seakrab seperti biasanya.
Dia tahu Tias masih khawatir tentang saham, meskipun Tuan Libra belum secara resmi mengumumkan akan memberikan saham itu atas namanya. Sepulang sekolah, dia memasukkan perjanjian sementara yang diberikan Tias kepadanya ke dalam tas, dan berencana mencari pengacara untuk membantu memeriksanya. Jika tidak ada masalah, dia akan menandatanganinya dan memberikan kepada Tias. Ketika baru saja turun dari subway dan hendak pulang, tiba-tiba Tias menelepon. Kina sempat ragu sejenak, kemudian menjawab dengan tidak yakin, "Nyonya Tias. Ada apa mencariku, Nona Libra? Aku sudah introspeksi diri beberapa hari setelah kejadian di rumah sakit. Aku merasa sikapku sedikit kejam, dan pertimbangan yang kamu kemukakan juga benar. Aku minta maaf," Tias berkata dengan lembut dengan nada anggun dan sedikit senyuman. "Masalah perjanjian aku juga ada salah, tidak merahasiakannya sesuai perjanjian. Terima kasih Nyonya Tias tidak marah," kata Kina meminta maaf, menekan tas yang ada di tangannya, memutuskan untuk memotret perjanjian ini dan memberikannya kepada Ezra agar dia meminta pengacara memeriksanya. Jika tidak ada masalah, segera tanda tangani perjanjian dan berikan ke Tias besok. Aku ingin mentraktir Nona Libra makan malam sebagai permintaan maaf. Selain itu, sejak mengetahui kita adalah sepupu, kita belum pernah makan bersama. Tanpa memberi Kina kesempatan untuk menolak, Tias kembali berkata, "Nona Libra, ada sesuatu yang harus aku tangani sekarang. Aku akan kirimkan alamat restoran ke HP-mu. Kemarilah, aku sudah memesan tempat duduk. Sampai jumpa." Setelah itu, telepon ditutup, sebuah pesan singkat masuk. Kina mengklik alamat dan nama restoran. Ternyata restoran ternama di kota Leicester. Setelah memikirkannya, dia menelepon orang tuanya memberitahu mereka tidak pulang makan malam dan akan makan di luar bersama teman. Kemudian dia memanggil taksi dan bergegas ke restoran. Mobil berhenti di alun-alun di luar restoran, turun dari mobil, melihat Tias berdiri di sana melambai pada dirinya. Tias bergegas menghampirinya, memegang lengan Kina dengan penuh kasih sayang, tersenyum meminta maaf dan berkata, "Maaf, ada urusan tadi, tidak punya waktu memberitahumu secara detail di telepon dan tidak bertanya apakah kamu setuju atau tidak. Aku khawatir kamu masih marah padaku tentang kejadian di rumah sakit dan tidak akan datang." "Tidak, aku tidak marah pada Nyonya Tias, hanya sedikit terkejut." Kina dengan cepat melambaikan tangannya. Ketika mereka berdebat di rumah sakit, mereka sedikit kaku. Dia kira akan terus seperti ini menjadi orang asing. Tidak disangka Tias mengambil inisiatif menunjukkan kebaikannya. "Baguslah," mata Tias yang tajam menyipit padanya, dan terlintas rasa dingin. Melangkah ke dalam ruangan restoran, melihat 4 atau 5 pria duduk di meja, hati Kina berdegup, entah kenapa merasa gelisah tanpa alasan. Tias tampak menyadari ketidaknormalannya, segera tersenyum lembut, menepuk punggung tangannya, dan berkata dengan sedikit minta maaf, "Maaf, Nona Libra, tidak mengatakan kepadamu di telepon masih ada orang lain." Setelah sesaat, dia menunjuk ke salah satu pria dan berkata, "Ini aku kenalkan pacarku dan beberapa teman sekelasku. Karena jarang ada waktu senggang, jadinya kumpul bersama untuk makan malam. Jika kamu merasa tidak nyaman, aku bisa minta mereka pesan ruangan lain." "Tidak perlu, mari kita makan bersama." Kina menekan kegelisahan di lubuk hatinya dan menggelengkan kepalanya. Tidak ingin orang merasa dirinya terlalu sok atau terlalu angkuh dan sombong, sampai meminta beberapa teman kelas Tias pindah ke ruangan lain. Lagi pula ini hanya makan, pikirnya. "Sini, aku kenalkan adik sepupuku, namanya Kina." Kata Tias tersenyum santai pada beberapa pria. "Apa kabar Kina?" Nona Kina memang adik Tias, kakak beradik memiliki ciri khas masing-masing dan sangat cantik. Mendengar sanjungan dan pujian, bahkan tatapan liar dari pria-pria itu membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi Kina tetap tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Untungnya, pelayan restoran segera menyajikan makanan. Kina sedikit tidak ada mood untuk makan, dia mendengar Tias mengobrol dengan mereka. Untungnya, orang-orang itu tidak menariknya untuk mengobrol. Tias terus menanyakan keadaannya,
membuatnya merasa tidak begitu tidak nyaman. Setelah 1 jam, semua orang meletakkan sumpit. Kina melihat jam, tersenyum pada Tias dan berkata, "Nyonya Tias, terima kasih atas jamuan makan malam ini. Jika tidak ada hal lain, aku pulang dulu." "Nona Libra sudah kenyang?" tanya Tias menatapnya dengan senyum cerah. Kina sedikit tercengang. Senyum cemerlang Tias membuat punggung dan ujung jarinya dingin. Iya, entah kenapa dia menjawab dengan gagap. Tias menepuk telapak tangannya. Salah satu pria dengan cepat mengeluarkan dokumen dari tas dan menyerahkan padanya. 3 salinan dokumen dikeluarkan dari tas, lalu disodorkan kepada Kina dan berkata, "Karena Nona Libra sudah kenyang, tolong tanda tangani perjanjian ini." "Nyonya Tias kamu?" Wajah Kina memucat. Apakah ini perjamuan khusus yang diberikan Tias untuknya? Mengingat peringatan Ezra, semakin Tias menggunakan segala macam cara agar dia menandatangani perjanjian, semakin ada sesuatu, dia menggelengkan kepalanya dan menolak, "Aku tidak akan menandatanganinya sekarang." "Bukan kamu yang putuskan." Wajah Tias dingin, menepuk pena di atas meja. "Kina, aku sarankan lebih baik segera tandatangani perjanjian ini. Jika tidak jangan salahkan aku bersikap kasar." Mengira dia mengundangnya makan malam untuk meminta maaf padanya? Sungguh bodoh. "Tidak, aku tidak akan menandatanganinya." Kina menolak, "Permisi." Setelah itu, dia segera bangkit, ingin keluar ke pintu. Baru berjalan beberapa langkah, seorang pria meraih pergelangan tangannya. Dia ketakutan dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku." Pria itu menyeretnya kembali tanpa mengucapkan sepatah kata dan memaksanya duduk di kursi. "Kina, aku tanya sekali lagi, kamu mau tanda tangani perjanjian ini tidak? Jika kamu tidak ingin dilayani oleh orang-orang ini, sebaiknya tanda tangani perjanjian ini. Aku tidak ada banyak waktu untuk kamu." Tias menyipitkan matanya yang berbinar dingin, dan nada suaranya kejam dan mengancam. "Nona Libra, aku lihat wanita ini sangat lembut, memiliki temperamen yang membuat orang tidak bisa berhenti, tubuhnya pasti memiliki rasa yang luar biasa. Bagaimana jika kamu biarkan kami mencicipinya? Aku tidak percaya dia tidak akan menandatanganinya." Salah satu pria memiliki senyum cabul di wajahnya dan kata-kata cabul di mulutnya. "Iya, Nona Libra, kami tidak mau uangnya lagi. Setelah kamu menghadiahi kami wanita ini, kami akan pastikan perjanjian ini ditandatangani dan dikirimkan ke kamu besok." Kata pria lain, hanya membayangkan adegan senonoh pria-pria ini bersama seorang perempuan, dia merasa tidak bisa mengendalikannya. "Tidak, tidak, aku tanda tangan." Kina mengambil pena, mengobrak-abrik dokumen perjanjian dengan tangan gemetar, dan berkata dengan takut, "Nyonya Tias, aku segera menandatanganinya." Dia tidak menyangka Tias yang biasanya baik dan lembut akan menjebaknya seperti ini. Sampai tidak punya waktu membaca isi perjanjian, menandatangani perjanjian sesegera mungkin, agar meninggalkan tempat ini secepat mungkin. "Sudah aku tanda tangani." Kina buru-buru meletakkan pena, mengambil tasnya dan berjalan cepat ke pintu. "Tunggu!" Suara dingin Tias terdengar dari belakang, langkahnya tidak berhenti. Sebaliknya, berjalan lebih cepat, hanya puluhan langkah lagi sampai ke depan pintu, tetapi Kina merasa sangat jauh. Begitu dia memegang gagang pintu, dia ditangkap dan diseret kembali. "Jangan, Nyonya Tias, aku sudah tanda tangan sesuai keinginanmu, jangan seperti ini padaku." Kina ditahan oleh 2 pria, seluruh tubuhnya gemetaran, ketakutan dan menangis. "Aku ada katakan setelah menandatangani perjanjian ini bisa pergi?" Tias berhenti di depannya dan bertanya sambil mencibir. Senyum cerah dan sombong jatuh ke mata Kina. Dia merasa sangat mengerikan, seperti senyum iblis. Gelombang ketakutan dan dingin naik dari bawah kakinya, menyebar ke seluruh tubuhnya. "Nyonya Tias, kamu tidak boleh begini, ini tidak ada gunanya bagimu," kata Kina mengingatkan dengan linangan air mata. Meskipun orang tuanya tidak memiliki latar belakang yang kuat, tetapi Tias tahu Ezra memiliki latar belakang yang kuat. "Kamu ingin katakan dukungan kamu adalah keluarga Okto?" Tias tersenyum dingin,
mengangkat kamera di tangannya dan berkata, "Kina, tahukah kamu? Betapa irinya aku padamu. Ayahmu telah putus hubungan dengan kakek, tetapi kakek tiba-tiba menemukanmu kembali dan memberimu 15% saham grup Libra. Selain itu, kamu hanya seorang Cinderella, bagaimana pantas mendapatkan tuan muda? Meskipun yang aku sukai adalah Presdir Okto, mengingat harus memanggilmu kakak ipar, hatiku merasa jijik. Melihat tuan muda begitu baik padamu, membuatku memiliki niat untuk menghancurkanmu, tahukah kamu?" Kina mendengarkan kata-katanya yang kejam. Dia merasa tenggorokannya dicubit oleh tangan yang tidak terlihat dan mengeluarkan satu kata, "Kamu apakah ini wajah asli Tias?" Kelembutan dan kebaikan hanyalah topeng terselubungnya untuk membuat semua orang lengah. Jika demikian, apakah Tias sudah mengetahui keberadaannya sejak lama? Pikirkan secara mendalam. Semakin dipikirkan, semakin menakutkan.